Bangunan lebih dari sekadar dinding dan atap. Mereka adalah peradaban. Selamat datang di Build Destroy. Selamat datang. Coba dibayangin, gimana ya caranya sebuah melodi, sesuatu yang nggak bisa kita sentuh, bisa berubah jadi bangunan yang kokoh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas hubungan unik dan mengejutkan antara musik dan arsitektur. Dan ini tuh bukan cuma kata-kata puitis aja loh. Ini beneran jadi inti dari prinsip desain yang dalam banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kalau kita pikir-pikir kan, keduanya kayak berlawanan banget ya. Musik itu kan mengalir lewat waktu. Sementara arsitektur, ya dia diam, berdiri kokoh di dalam ruang. Satu buat didengar, satunya lagi buat dilihat. Yang satu cepat berlalu, yang lain abadi. Tapi ternyata di balik semua perbedaan itu, ada semacam bahasa rahasia yang nyambungin mereka berdua. Dan bahasa rahasianya itu apa? Ternyata, arsitektur dan musik itu punya kamus yang sama. Keduanya sama-sama pakai istilah kayak ritme, harmoni, proporsi, dan tekstur. Coba deh, bayangin ritme dari pilar-pilar yang berjejer di kuil Yunani kuno. Itu kan rasanya kayak ketukan drum yang stabil kan? Atau harmoni bentuk di gedung pencakar langit yang megah, selaras banget kayak alunan akor dalam sebuah simfoni. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya arsitek menerjemahkan musik? Ternyata ada dua jalur utama nih. Yang satu lebih ke perasaan, mainin emosi, sementara yang satunya lagi lebih ke logika. Yuk, kita telusuri jalur yang pertama dulu. Jalur di mana suara, sesuatu yang nggak kelihatan, justru bisa membentuk pengalaman kita di dalam sebuah ruangan. Pernah nggak Anda masuk ke sebuah katedral yang super megah dan hening banget? Nah, Bart Fisher bilang kalau keheningan itu sendiri adalah sebuah pengalaman arsitektural. Setiap suara kecil, entah itu geseran kursi atau langkah kaki, itu jadi bagian penting dari cara kita merasakan ruang itu. Nah, instalasi ini contoh yang keren banget. Sistem ini seolah-olah membuat suara jadi terlihat. Jadi, karakter akustik ruangan yang tadinya nggak kelihatan, diubah jadi sesuatu yang bisa kita rasakan langsung. Keren kan? Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Kalau tadi mainnya di ranah rasa, yang ini lebih logis, lebih matematis. Di sini, notasi musik, bahasa tulisnya, diterjemahkan secara harfiah, jadi bentuk fisik. Dan kita punya contoh yang luar biasa buat ini. Dari arsitek Stephen Hall di proyek Maggie Center di London. Jadi, inspirasinya itu unik banget. Bukan dari suara musiknya, tapi dari wujud visual notasinya. Hall pakai notasi kuno dari abad ke-13 yang namanya neum. Dan yang lebih keren lagi, kata neum ini asalnya dari bahasa Yunani pneuma yang artinya napas atau kekuatan vital. Seolah-olah musik itu jadi napas, jadi denyut kehidupan buat bangunannya. Lihat deh di sini, terjemahannya itu benar-benar literal. Garis-garis balok musik diubah jadi struktur beton, terus not-not neumnya jadi panel-panel kaca warna-warni. Jadi ini bukan hiasan doang ya. Ini cara Hall buat menyuntikkan si kekuatan vital musik tadi langsung ke dalam DNA bangunannya. Dan hasilnya, sebuah bangunan yang seolah-olah memakai musik sebagai bajunya. Fasadnya itu sendiri jadi sebuah karya, semacam musik yang dibekukan. Cahaya yang masuk pun disaring lewat kaca-kaca berwarna itu menciptakan suasana yang unik di dalamnya. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah keajaibannya itu bukan soal milih salah satu jalur, bukan emosi lawan logika. Justru desain yang paling kuat itu yang bisa menggabungkan keduanya, menciptakan semacam dialog antara logika notasi yang terstruktur dengan emosi dari suara yang lebih bebas. Stephen Hall bahkan sampai bikin rumusan keren buat ini. Dia bilang, suara banding waktu itu sama dengan cahaya banding ruang. Wah, ini cara yang puitis sekaligus cerdas banget ya buat menyatukan elemen-elemen inti dari musik dan arsitektur. Dan bukan cuma itu loh, di proyek lainnya, Stratohouse, dia benar-benar menerjemahkan satu karya musik utuh dari komponis Bela Bartok. Struktur musiknya, yang melodinya saling tumpang tindih, dituangkan langsung jadi bentuk bangunan dan ruang yang mengalir. Jadi kita bisa merasakan musiknya secara fisik. Ini pas banget sama apa yang dibilang komponis John Cage. Katanya, sebuah komposisi itu kayak rumah, kita bisa jalan-jalan di dalamnya. Jadi baik musik maupun arsitektur, keduanya itu lingkungan yang imersif, yang bisa kita jelajahi.
Jadi intinya apa? Dengan menempatkan musik di jantung proses desain, arsitek itu bisa menciptakan ruang yang nggak cuma buat dilihat, tapi ruang yang bisa kita rasakan, kita alami, seiring waktu berjalan di dalamnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau arsitektur itu adalah musik yang dibekukan, kira-kira lagu apa ya yang dinyanyikan sama kota tempat Anda tinggal? Coba deh perhatikan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.